Ada kalimat sederhana yang sering terdengar tapi jarang direnungkan. Lingkungan yang menyakiti tidak bisa menjadi tempat untuk sembuh. Dan itu berlaku juga untuk hubungan. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang secara perlahan menghancurkan diri tetapi tetap bertahan. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena bingung bagaimana caranya pergi. Orang yang setiap hari merasa berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah harus penuh kehati-hatian, setiap kalimat harus disaring, dan setiap emosi harus ditekan. Pernah merasa sangat mencintai seseorang, tapi sekaligus takut berada di dekatnya, bukan karena kekerasan fisik, tapi karena kata-katanya yang tajam, karena diamnya yang membuat bingung, karena perhatian yang diberikannya datang hanya ketika merasa akan kehilangan. Hubungan seperti itu bukan tentang cinta, tapi tentang kontrol, rasa takut, dan kehilangan diri sendiri secara perlahan. Apa itu toxic relationship? Toxic relationship tidak selalu terlihat dari luar, bahkan seringkali justru terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Tapi di dalamnya ada luka yang dipendam, ada tekanan yang dibungkam. Toxic relationship adalah ketika seseorang merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri karena takut tidak diterima. Ketika kebaikan hanya diberikan saat suasana hatinya baik, ketika cinta datang dengan syarat dan kasih sayang berubah jadi senjata. Tanda-tanda hubungan toksik sering tidak terlihat di awal, tapi seiring waktu mulai terasa rasa bersalah yang muncul hanya karena ingin waktu untuk diri sendiri, dilarang bertemu teman atau keluarga karena dianggap tidak loyal. Setiap konflik selalu berakhir dengan satu pihak minta maaf, bahkan ketika tidak salah. Semua keputusan dari hal besar sampai kecil dikendalikan oleh satu pihak. Lucunya, banyak yang mulai berpikir bahwa ini wajar, padahal tidak. Ini adalah alarm, tapi banyak yang memilih menekan tombol snooze. Kenapa kita tetap bertahan? Ini pertanyaan yang sering muncul dari luar. Kalau memang menyakitkan, kenapa tidak pergi? Jawabannya kompleks, karena bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal pola. Ada yang terbiasa dengan cinta yang membuat takut, karena sejak kecil pun melihat hal yang sama. Ada yang takut sendirian, karena merasa tidak akan ada yang lebih baik. Ada pula yang terikat oleh trauma bonding, ikatan yang tercipta dari siklus penyiksaan emosional. Satu hari dihancurkan, besoknya dibanjiri kasih sayang, lalu berulang lagi dan lagi. Otak mulai terbiasa, hati mulai kebas, dan akhirnya percaya bahwa ini adalah bentuk cinta. Dampak dari hubungan toksik bisa jauh melampaui masa hubungan itu sendiri. Luka yang ditinggalkan tidak selalu fisik, tetapi mental dan emosional. Rasa percaya diri menurun drastis. Hubungan sosial memburuk karena terlalu lama terisolasi. Setiap interaksi baru terasa mencurigakan. Dan yang paling berbahaya, munculnya keyakinan bahwa tidak layak dicintai. Padahal tidak ada yang salah dengan dirinya. Yang salah adalah cara cinta itu diberikan. Toxic relationship bukan sekedar tidak cocok. Ini adalah hubungan yang secara aktif melukai. Keluar bukan berarti gagal. Seringkali meninggalkan hubungan dianggap sebagai kegagalan. Padahal bertahan dalam hubungan yang menghancurkan justru jauh lebih merugikan. Keluar bukan berarti tidak setia. Keluar bukan berarti menyerah. Keluar adalah bentuk tertinggi dari perlindungan diri. Dan untuk bisa keluar, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk memilih diri sendiri di atas semua luka yang pernah dianggap cinta. Toxic relationship itu melelahkan, bukan cuma fisik, tapi juga hati dan pikiran. Solusinya dimulai dari kesadaran. Sadar bahwa ini bukan cinta yang sehat. Kalau hubungan lebih banyak menyakitkan daripada membahagiakan, itu tanda untuk berhenti menoleransi luka. Bicara pada orang yang dipercaya, jangan hadapi sendirian, bangun keberanian untuk menetapkan batas, dan kalau terus dilanggar, beranilah untuk pergi. Meninggalkan bukan berarti lemah, itu bentuk cinta pada diri sendiri. Setelahnya, beri waktu untuk sembuh. Temukan lagi versi diri sendiri yang pernah hilang. Karena cinta yang sehat tidak bikin takut, tetapi bikin tenang. Dan semua orang pantas untuk merasakannya, termasuk kamu. Tidak ada jalan pintas,
tapi ada jalan pulang. Yang pertama, sadar. Sadar bahwa ini bukan cinta, bahwa ini menyakiti, bahwa ini tidak sehat. Yang kedua, cari dukungan, bicara, buka suara, temui orang-orang yang dipercaya, teman, keluarga, atau profesional. Jangan menanggung semuanya sendirian. Yang ketiga, ambil jarak. Jika memungkinkan, ambil ruang. Jarak bisa memberi perspektif. Di sana bisa terlihat, hidup itu lebih luas dari satu hubungan saja. Yang keempat, mulai proses penyembuhan. Tidak perlu langsung pulih. Mulailah dari hal-hal kecil. Tulis perasaan, ikuti terapi, lakukan hal yang dulu disukai tapi sempat ditinggalkan, bangun kembali koneksi dengan diri sendiri. Penting untuk diingat, menyembuhkan luka bukan berarti melupakan, tapi berdamai dengan yang pernah terjadi. Mereka yang berhasil keluar dari hubungan toksik bukan korban. Mereka adalah penyintas, pejuang, orang-orang yang memilih untuk tidak tenggelam. Mereka bangkit dengan luka, tapi juga dengan harapan. Mereka belajar mencintai tanpa rasa takut, dan yang paling penting, belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena yang paling layak mendapat cinta adalah diri sendiri. Jika hari ini ada yang merasa relate dengan cerita ini, mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ini adalah sinyal bahwa cinta yang sehat tidak menyakitkan, bahwa perhatian tidak datang dengan ancaman, dan bahwa seseorang tidak harus menyusut agar bisa dicintai. Setiap orang berhak untuk sembuh, berhak untuk memilih kehidupan yang bebas dari luka, berhak untuk bangun dari racun dan keluar menuju cahaya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga ini bukan sekedar cerita, tetapi menjadi pemantik keberanian. Karena tidak ada hubungan yang sepadan dengan hilangnya jati diri. Dan semoga suatu hari nanti bisa berdiri di depan cermin dan berkata, cinta tidak harus menyakitkan, dan mulai hari ini diriku pantas untuk bahagia. Sadar ada di tengah lingkungan yang gak sehat, selalu ngebatin, dan gak pernah ngerasa nyaman. Ujung-ujungnya jadi stres. Tapi jangan main langsung diagnosa sendiri ya. Ketahui secara benar apa itu hubungan yang toksik. Karakter dari orang yang toxic itu adalah yang pertama itu dia tuh cenderung self-centered, jadi punya perilaku egois yang intinya adalah perilaku yang mementingkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Terus biasanya dia juga mempunyai ciri-ciri perilaku mengontrol gitu ya. Jadi intinya adalah dia selalu pengen mengontrol siapapun yang menjadi partnernya gitu ya. Terus kemudian kayak dia tuh kayak nggak punya batasan pribadi lah terkait dengan dalam suatu hubungan. Tapi teman kumpulan perlu tahu nih, selain ke pasangan, hubungan yang toksik ini sendiri bisa terjadi di keluarga loh. Kayak pengakuan yang satu ini nih. Saya udah sering banget melihat orang tua saya berantem, bahkan sampai KDRT. And di situ karena saya masih kecil, jadi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan saya cuma bisa ngeliatin, bengong, bingung, takut, dan cuma bisa mendem hal itu sendirian sampai saya besar. Nah, ketika saya sudah dewasa sekarang, akhirnya barulah diketahui penyebab kenapa keluarga saya menjadi toksik. Itu dikarenakan ada faktor ketiga. Sebetulnya kenapa sih satu hubungan bisa jadi toksik? Pemirsa, apakah Anda merasa tidak bahagia dalam sebuah hubungan, baik pada hubungan asmara, keluarga, maupun pertemanan, atau lingkungan sosial lainnya? Hubungan yang tidak sehat dapat berdampak buruk pada kesehatan mental Anda, sehingga membuat Anda merasa tidak bersemangat dalam setiap melakukan kegiatan. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis hubungan tidak sehat yang harus kita kenali. Banyak banget orang yang kalau udah jatuh cinta dan memutuskan untuk berkomitmen, meskipun ya mereka terus terluka berulang-ulang kali di hubungan itu, banyak dari mereka yang memilih untuk tetap bertahan. Padahal ya mereka ngerasa stres, ngerasa nggak puas, dan juga ngerasa negatif aja gitu di hubungannya.
Contohnya banyak, mulai dari pasangan yang selalu berantem gara-gara hal kecil, pasangan yang gak diperhatiin dan dicuekin terus, atau selalu dimarahin sama pasangannya. Nah, menariknya, meskipun mereka di-treat kurang baik sama pasangannya, tetap aja banyak yang memilih untuk bertahan di dalam hubungan itu. Biasanya alasannya adalah karena ya sulit aja gitu untuk memutuskan hubungan sama pasangan yang mungkin udah lama berhubungan sama kita. Atau alasan klise, yaitu kayak, ya gimana gue udah terlanjur sayang sama dia.